Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syara Antoinette. Dan hari ini karena banyak yang minta ke aku, minta diceritain film-film seru lagi, so today kayaknya adalah hari keberuntungan buat kalian sampai belibet aku. Oke, hari ini aku bakal kayak bahas film. Ini film seru banget, judulnya Rubber. Ini tentang kayak ban pembunuh dengan kekuatan mengerikan. Bayangin ban kayak ban mobil gitu guys. Oke, langsung aja kita mulai ya guys di film yang seseru itu. Jadi banyak hal yang terjadi dalam film dan mungkin membuat kita bertanya-tanya alasan dibaliknya. Akan tetapi di film berjudul Rubber yang dirilis pada tahun 2010 ini menampilkan banyak sekali adegan gak masuk akal hingga pembantaian setengah dari populasi manusia terjadi tanpa penjelasan apapun. Anehnya lagi, pelaku pembunuhan ini bukan manusia melainkan sebuah ban. Film Rubber dimulai dengan seorang akuntan yang berdiri di tengah padang pasir sambil memegang memegang teropong ya. Kenapa seikat teropong ya aku ngomongnya? Dan beberapa kursi yang diletakkan di tengah jalan. Tidak lama seorang deputi yang bertugas bernama Pete mengendarai mobil melewati jalan tersebut sambil menabrak kursi-kursi yang ada di sana. Saat mobil itu berhenti, Letnan Chad keluar dari bagasi mobil dan meminta segelas air kepada Deputi Pete. Ia lalu berjalan ke arah kamera dan menjelaskan bahwa banyak hal yang terjadi di dalam film tanpa alasan. Misalnya, karakter yang tiba-tiba jatuh cinta dalam film romantis tanpa ada alasan yang jelas. Semua film hebat pun selalu berisi elemen penting tanpa adanya penjelasan. Ia lalu meminta penonton untuk mengingat hal tersebut dan tiba-tiba menumpahkan air ke tanah untuk mendeskripsikan kalau dia melakukannya juga tanpa alasan. Setelah kamera yang mundur, kita bisa melihat bahwa letnan itu sedang berbicara kepada sekelompok orang. Si akuntan lalu membagikan sepasang teropong-teropong ke orang-orang tersebut dan menyuruhnya menonton film lewat teropong tersebut. Tanpa banyak bertanya, mereka melakukan apa yang diperintahkan dong. Ketika seorang anak mulai mengeluh karena filmnya membosankan, tiba-tiba ada sebuah ban yang hidup bernama Robert. Ban itu bangun dari tanah dan mulai berjalan. Ia membutuhkan beberapa menit sebelum bisa menyeimbangkan diri. Setelah berhasil menggelinding dengan baik, ban itu mulai melindas dan menghancurkan apa saja yang ia lewati, mulai dari botol plastik bekas dan kalajengking sekalipun. Kemudian ia melihat sebotol anggur dan mencoba menghancurkannya, tetapi ternyata tidak berhasil. Lalu ia menggunakan kekuatan psikokinetiknya untuk meledakkan botol. Penonton akhirnya mulai tertarik nih dengan film tersebut. Sementara Robert kembali menggelinding di padang pasir dan menghancurkan beberapa benda menggunakan kekuatan supranaturalnya. Dia melakukan itu sepanjang hari lalu tertidur saat hari mulai gelap. Di pagi hari, si akuntan membangunkan para penonton. Mereka semua kelaparan dan belum makan apapun sejak kemarin. Tetapi mereka kembali menonton ban yang sekarang sedang minum dari genangan air. Ia bertatapan dengan seekor kelinci dan mencoba menghancurkan kelinci tersebut. Tiba-tiba kelinci meledak dan ususnya tersebar kemana-mana. Robert yang senang melihat kekuatannya lalu pergi mencari lebih banyak hewan untuk diledakkan. Dalam perjalanannya, ia melihat wanita cantik mengendarai mobil. Ia mencoba membunuhnya, namun sayangnya itu tidak berhasil dan ia malah ditabrak oleh truk. Robert lalu pergi membalas dendam kepada pria yang menabraknya tadi. Mereka bertemu di pom bensin dan Robert tiba-tiba meledakkan kepala pria tersebut. Robert lalu menggelinding ke sebuah motel terdekat dan bertemu gadis yang hendak ia bunuh tadi. Ia lalu mengintip wanita itu sedang mandi cukup lama tanpa membunuhnya. Ban itu lalu mengambil kamar di dalam motel untuk menginap. Ia menonton pertunjukan di televisi lalu tertidur. Para penonton juga ikut tertidur. Di tempat lain, si akuntan yang berada di motel menyiapkan kalkun untuk dihidangkan kepada penonton. Keesokan harinya, akuntan keluar dari motel dan bertemu dengan wanita tukang bersih bernama Martina. Akuntan itu kembali membangunkan penonton dan melemparkan kalkun. Penonton yang kelaparan lalu melahap kalkun tersebut. Satu-satunya pria yang tidak makan adalah penonton yang menggunakan kursi roda.
Di adegan lain, Martina memasuki kamar Robert untuk bersih-bersih. Ia melihat noda hitam di atas tempat tidur lalu berjalan ke kamar mandi. Di sana ia melihat sebuah ban sedang mandi tanpa mengetahui kalau ban itu ternyata hidup. Martina berpikir mungkin salah seorang tamu meninggalkan ban secara acak di sana. Ia lalu melempar ban tersebut keluar. Sementara Robert kembali lagi untuk membunuh Martina. Putra pemilik hotel bernama Zack melihat ban yang masuk ke kamar dan memberitahu ayahnya. Tetapi ayahnya malah memarahi Zack dan menyuruhnya membeli pizza. Sementara Robert sedang menonton televisi setelah membunuh Martina. Ia lalu menggelinding ke kolam renang dan melihat gadis yang kemarin keluar dari kolam. Setelah gadis itu pergi, Robert melompat ke kolam. Penonton yang menyaksikan itu mulai berdebat apakah ban tersebut tenggelam atau mengapung di atas air. Tiba-tiba anak kecil tadi mulai sakit perut dan membuat ayahnya khawatir. Tidak lama kemudian semua orang kesakitan dan meninggal. Pria di kursi roda menduga kalau kalkun tadi sudah diracuni karena tiba-tiba cuma dia yang baik-baik aja. Sementara Zack yang telah kembali menemukan Martina sudah tanpa kepala dan langsung menghubungi polisi. Letnan Chad dan timnya segera datang dan memulai penyelidikan. Zack bersikeras bahwa yang membunuh Martina adalah ban, tetapi ayahnya tidak percaya dan meminta Zack untuk mengeluarkan ban tersebut dari kolam. Ketika Robert tidak bergerak, Zack yakin ia mungkin tenggelam. Ayahnya yang muak dengan omongan Zack lalu melempar ban tersebut. Ketika Letnan Chad menanyai tentang Martina, ia melihat jamnya dan memberitahu pemilik motel kalau penonton sudah meninggal. Artinya, mereka bisa menghentikan film dan kembali ke rumah. Namun pria itu tidak mengerti yang dikatakan Chad. Sementara di padang pasir, sekumpulan penonton sudah meninggal. Letnan mendatangi timnya dan menyuruh mereka kembali ke rumah. Mereka hanya memandang Chad layaknya orang gila. Chad lalu menjelaskan bahwa sekarang mereka sedang berakting dan mengatakan bahwa rencana mereka palsu serta tidak ada orang yang meninggal di motel. Tetapi karena timnya tidak mempercayai Letnan Chad, ia menyuruh mereka untuk menembaknya. Tanpa berpikir panjang, salah satu polisi menembaknya dan kaget melihat peluru tersebut tidak menyakitinya. Tiba-tiba si akuntan datang dan memberitahu Letnan kalau masih ada penonton yang hidup dan mereka harus terus berakting. Lagi-lagi Letnan melihat timnya dan mengatakan sebelumnya ia hanya bercanda. Penyelidikan pun dilanjutkan. Ketika Letnan menanyai pemilik motel, ban tadi kembali hidup dan meledakkan kepala pemilik motel. Letnan yang melihatnya terkejut. Ia lalu memberitahu timnya bahwa pembunuhnya adalah ban. Setelah Zack memberitahu kalau ban itu kabur, lalu polisi mengejarnya. Sementara itu si akuntan menghampiri pria yang masih hidup sambil membawa meja berisi makanan lezat yang telah diracuni. Namun pria itu menolak. Lalu mobil Deputi Xavier dan Deputi Pete bertemu dengan Robert, namun keduanya takut mendekati ban tersebut. Robert yang melihat mereka meledakkan kepala Deputi Pete dan membuat Deputi Xavier terkejut. Ia lalu membiarkan ban itu akhirnya pergi aja deh. Di sisi lain, si akuntan duduk di samping pria berkursi roda dan menceritakan bagaimana ia membunuh saudaranya dulu. Selagi bercerita, ia tanpa sadar memakan makanan di atas meja dan meninggal. Pria di kursi roda itu melihat si akuntan mati tanpa melakukan apapun. 3 hari kemudian, situasi semakin menjadi kacau ya. Robert membunuh hampir setengah populasi di kota, tetapi polisi masih belum menemukannya. Suatu hari Robert sedang menonton televisi, lalu 2 petugas polisi menemukannya. Mereka lalu menghubungi Letnan Chad untuk meminta bantuan. Polisi lalu berencana membunuh Robert menggunakan manekin. Mereka mendandani manekin seperti manusia dan memasang dinamit serta mikrofon pada manekin tersebut agar Robert meledakkan manekin itu dan ikut meledak bersamanya. Namun penonton yang tersisa mendekati lokasi adegan itu dan menyarankan kepada polisi untuk langsung membunuh ban itu sekarang juga. Hanya saja Letnan Chad menyatakan agar tidak mencampuri pekerjaan mereka. Ketika kepala manekin meledak, ternyata peledaknya tidak bekerja dengan baik. Akhirnya Letnan Chad masuk ke rumah dan membunuh Robert. Penonton tadi mengkritiknya karena anti klimaks di film tersebut hanya berlangsung beberapa detik doang. Tidak lama Robert kembali muncul dan bereinkarnasi. Dan reinkarnasinya menjadi sepeda roda 3. Makin menyeramkan ya. Penonton itu memberitahu polisi bahwa pekerjaan mereka belum selesai, tetapi polisi sudah pergi.
Pria itu lalu memohon kepada Robert agar tidak membunuhnya. Namun Robert tidak menghiraukannya. Setelah penonton terakhir meninggal, Robert kini bebas melakukan apa saja. Ia berjalan bersama pasukan Ban di belakangnya dan mungkin ingin menguasai dunia. So guys, menurut kalian kalau kalian ada di situ dan kalian melihat ada Ban yang pingin membunuh kalian, itu serem banget ya sih? Aku jadi agak takut naik mobil ya guys. So menurut kalian gimana tentang film ini? Kalau kalian masih suka dengan film-film unik semacam ini, kalian boleh komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian semua. So terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So sampai jumpa di video-video seru berikutnya. Bye bye.